Oke, Pak. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 6 ingin mempresentasikan data raya. Kelompok kami mendapat materi Lisrel. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami dengan saya sendiri, Ajeng Puspitasari. Selanjutnya. Selanjutnya ada saya Alvan Uday Putra dengan NIM 16 016 21 076. Halo, ada saya Ridho Fadlamat dengan NIM 16016211035. Dengan saya Ahmad Hariri dengan NIM 1601621 019. Next. Lisrel merupakan salah satu perangkat lunak yang dikembangkan untuk mengolah data SEM Structural Equation Modeling. Memang benar jika dalam pengolahan data SEM, ini banyak yang mengatakan rumit jika dibandingkan dengan yang lainnya. Namun ketika SEM ini diolah dengan bantuan software Lisrel, peneliti akan mendapatkan hasil terbaik. Lisrel adalah suatu aplikasi Windows yang diperuntukkan untuk suatu perhitungan permodelan diantaranya Structural Equation Modeling, Multi-Level Structural Equation Modeling, Multi-Level Linear and Non-Linear Modeling, Formal Inference-Based Recursive Modeling, dan Generalist Linear Modeling. Selain itu, data yang digunakan oleh Lisrel dapat berupa file yang diambil dari data eksternal dengan format data SPSS, SAS, STA, Statiska, Microsoft Excel, Sistat, dan lain sebagainya yang disimpan oleh Lisrel sebagai pre-release system file PSF software Lisrel. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya, Lisrel for Windows menggunakan Pre-release System File atau PSF sebagai media untuk menyimpan data mentah yang akan diolah oleh Lisrel itu sendiri. Sebuah model persamaan struktural dapat dispesifikan dengan pembuatan suatu diagram jalur atau path diagram. Simplis project file, Lisrel project file, Simplis syntax file, atau Lisrel syntax file. Kelima tipe file tersebut dapat mengolah data dari file PSF. Jika pengguna telah mempersiapkan kelima file tadi, barulah Lisrel dapat digunakan untuk mencari model yang fit bagi data yang ada pada file PSF. Ketika kita membuka Lisrel, sedikitnya ada 3 menu utama yang akan muncul. Pertama, file menu yang digunakan untuk membuka data PSF dan file path. Juga untuk membuka file project Lisrel dan Simplis LPG dan SPJ. Kedua, jendela text editor yang digunakan untuk menampilkan sintaks dan file output Lisrel. Dan ketiga, jendela text editor yang memiliki jendela menu yang spesifik. Selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya. Terima kasih, Alvan. Lalu selanjutnya ada interface Lisrel. Penebar merupakan ikon-ikon perangkat operasi dari Lisrel, di mana fungsi-fungsinya berupa fungsi pembuka file, PSV, dan membuat diagram jalur atau jendela berwarna abu-abu, merupakan jendela display hasil pemrosesan dengan program Lisrel. Lanjutnya.
Untuk mengimport data, klik file lalu klik import data pada menu list file of type. Pilih .sav dan pada menu drive tempat menyimpan data SPSS untuk dimasukkan ke dalam list rel lalu simpan menjadi file .psv. Jika data telah diinputkan ke dalam program list rel, maka interface program list rel akan tampak seperti gambar di bawah ini, di mana akan muncul menu-menu yang dapat digunakan dalam pemrosesan data .psv. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Ridho. Interface list rel menu data. Keterangan menu data berfungsi dapat mendefinisikan data variabel yang telah diinputkan ke dalam program list rel. Ataupun jika ingin melakukan pengeditan data yang telah dimasukkan ke dalam program list rel dapat dilakukan pada menu data. Setelah data didefinisikan dan setiap untuk dilakukan pengolahan secara statistik, terdapat beberapa menu yang dapat dijadikan pilihan diantaranya statistik, graph, multilevel, survei GILTIM. Pemilihan penggunaan metode statistik disesuaikan dengan kebutuhan dari penelitian. Next. Selanjutnya, interface list rel menu statistik. Yang pertama, menu statistik berisikan metode statistik dalam rumpun structural equations, modeling analisis, faktor analisis, regresi, dan lain-lain. Yang kedua, dengan mengklik salah satu metode yang diinginkan, prosedur pengaplikasian program list-rel dapat dilakukan. Next. Interface list rel menu statistik regresi. Dengan mengklik menu regresi linear, maka akan tampak jendela untuk mendefinisikan variabel ke dalam model regresi. List rel dengan metode regresi berisi persamaan regresi yang dihasilkan berdasarkan perhitungan. Selain persamaan regresi yang dihasilkan oleh program list rel juga berupa statistik deskriptif dari variabel penelitian. Next. Lalu selanjutnya ada software. Software membawa banyak kelebihan yang bisa dimanfaatkan oleh peneliti. Berikut adalah kelebihan dari software ini. Mudah digunakan. Kelebihan pertama, ListRel mudah digunakan oleh para peneliti. Software ini dibuat oleh Karl Joreskog dan Doug Sorbohm. Software ini mampu untuk memberikan beberapa opsi pengoperasian yang sangat variatif. Karena opsi yang beraneka ragam inilah, ListRel mampu menjangkau banyak kalangan. Peneliti pemula hingga praktisi profesional bisa mengakses ListRel dengan mudah. Bagi pemula, opsi simplis atau simple ListRel direkomendasikan untuk digunakan. Di sisi lain, untuk peneliti yang mahir direkomendasikan untuk menggunakan sintaks. Selanjutnya, mempunyai banyak metode estimasi. ListRel ini mempunyai banyak metode estimasi. Dengan menggunakan software ini, pengguna tidak harus terpancang pada suatu metode estimasi saja. Dengan demikian, pengolahan data pun juga lebih mudah untuk dilakukan. Pilihan estimasi yang banyak dan beragam juga akan memudahkan pengguna dalam mengolah data. Dengan sampel jumlah data yang banyak, metode yang variatif akan membuat olah data menjadi fleksibel dan tidak bergantung pada satu metode estimasi saja. Inilah yang menyebabkan peneliti bisa lebih menghemat waktu dalam mengolah data. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Ridho. Selanjutnya,
cocok digunakan untuk covariance based SIM. Di dalam penerapannya, SIM dibagi menjadi dua jenis. Adapun jenis-jenisnya adalah covariance based SIM, CB SIM, dan variance based SIM. PB SIM atau PLS masing-masing jenis SIM mempunyai kecenderungan yang cocok dengan software tertentu. Next. Adapun contohnya adalah PB SIM lebih cocok diolah dengan menggunakan software semar PLS atau Tetrad. Untuk LISREL sendiri, software ini cenderung lebih cocok dengan CB SIM. Hal yang perlu diketahui jika pada dasarnya CB SIM adalah sebuah jenis SIM yang mensyaratkan korelasi antara vektor dan konstruksi pada data mentahnya. Biasanya CB SIM ditunjukkan untuk memperkirakan model struktural berbasis dengan analisis teori yang kuat. Tujuannya adalah untuk mengetes hubungan sebab akibat setiap konstruksi. Next. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Selanjutnya, tanpa adanya petgram. Kelebihan yang terakhir, LISREL memang memudahkan pengguna untuk tidak lagi menggambarkan pet diagram. Hal tersebut akan memudahkan proses olah data termasuk saat melakukan estimasi. Pada umumnya, estimasi data akan sulit dilakukan karena adanya keterbatasan di layar pengguna. Akan tetapi, LISREL bisa mengatasi permasalahan tersebut dengan menyajikan pet diagram secara otomatis dengan notasi. Itulah penjelasan lengkap terkait LISREL dan kelebihannya. Gunakan software ini semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan penelitian masing-masing. Manfaatkan setiap fitur di dalam software yang beraneka ragam mempercepat skripsi tesis Anda. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.